Halo, apa kabar? Saya Sunarif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini senang sekali nih masih bisa menjumpai Anda semua. Dan yang paling penting dalam kondisi sehat. Kita juga berdoa mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat ya. Karena kalau kita lihat situasi negara kita ini kelihatannya makin nggak sehat nih, Bung Rocky. Kesehatan itu ditentukan oleh dua hal, pakai masker dan pakai otak. Kita disuruh pakai masker, kita minta pemerintah yang pakai otak ya. Nah, kalau otaknya ditutup masker, Nah, itu otak yang ingin 3 periode. Dia nggak mau lihat kenyataan, tapi dia mau lihat dari dalam mata tertutup potensi untuk memimpin berkelanjutan. iya iya iya. Isu 3 periode ini memang rame banget terus bahkan tapi mulai dibantah-bantah gitu oleh sejumlah partai koalisi. Yang saya baca P3 yang bantah. Tapi ada juga yang kemudian orang menghubung-hubungkan ini soal apa usulan dari KNPI DKI Jakarta gitu yang mengusulkan agar Gibran itu eh, dicalonkan menjadi ketua KNPI. Ini jadi kalau kayak ini kan pasti kayak gini-gini selalu kita bisa hubung-hubungkan pasti ada urusannya ini ada kait mengkait gitu ya, Bung Rocky. Itu kalau istilah netizen udah cair. Jadi amplop udah cair. Kan KNPI sebetulnya kita dari dulu zaman Orde Baru kita anti KNPI karena itu adalah underbow dari Golkar. Lalu reformasi membuat KNPI seolah-olah menjadi sedikit beradab gitu dalam demokrasi itu sehingga dia jadi independen. Tetapi selalu ada faksi di dalam KNPI, dalam banyak organisasi juga, yang menjadi pragmatis. Ketua KNPI kemarin dengan gagah berani menghajar siapa itu dalam soal rasisme yang membela Ya, Abu Janda Liga ya. itu. Lalu kemudian kena sanksi itu, begitu-begituan. Saya nggak tahu sanksinya beneran atau sanksi yang direkayasa. Kita nggak tahu karena nggak ada keterangan setelah itu tuh. Nah sekarang ada KNPI DKI dan urusan apa DKI soal kepemudaan dengan anak presiden? Tentu di belakang itu cuma ada dua soal, atau urusan uang atau urusan percobaan untuk melihat potensi itu. Kalau urusan politik udah jelas urusan politiknya. Sekarang tinggal dicari sebetulnya dasarnya apa itu. Itu sama seperti Muldoko tiba-tiba jadi ketua Demokrat, entah dari mana tiba-tiba jadi ketua Demokrat. Itu sama aja dalam skala mikro. Saudara Gibran tiba-tiba jadi ketua KNPI itu. Tetapi di belakang itu betul tadi ada desain besar untuk tetap mempertahankan nama seseorang beredar sampai 2024, lalu tiba-tiba dari ketua KNPI dicalonkan gubernur, nanti 2022 mungkin akhirnya Pak Jokowi tetapkan oke, kalau begitu kita tetap lakukan pilkada karena calonnya udah ada. Ya itu. Jadi soal-soal semacam itu dan yaudah itu langgam yang sempurna dari seseorang yang ingin mempertahankan kedinastian itu. Tetapi kan nggak mau disebut dinasti, lalu dicari cara muter kiri muter kanan. Tapi ya udah itu kan artinya menyelundupkan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh ke pesawat, tapi dipaksakan. Itu sama nyelundupin duren, ya bau juga akhirnya kan. Menyelundupkan duren lewat KNPI, lewat 3 periode, macam-macam lah itu cara itu. Ya. Nah, tapi kalau saya baca-baca kelihatannya ada justifikasinya, Bung Rocky, mengapa kemudian apa si Gibran ini layak dicalonkan. Kalau saya baca statementnya dari teman kita ini Kodari dari Indobarometer, dia menyebut Gibran ini bisa jadi figur pemersatu, begitu katanya. Dan dia juga dianggap sebagai pengusaha yang sukses dan sekarang jadi kepala daerah. Jadi ya memang dia layak begitu. Kalau ini menurut penilaian dari Kodari ya. Ya mestinya disurvei oleh Kodari siapa yang lebih berguna, Gibran atau Bintang Emon sebetulnya. Kenapa Bintang Emon? Ya karena menyebutkan satu orang mesti dalam perbandingan. Dia punya potensi, iya. Bintang Emon juga punya potensi. Disandingkan aja kan.
Kan surveyor kan selalu minimal ada dua variabel konstanta dan variabel. Nah, kalau Gibran adalah konstanta, maka variabelnya mesti dicarikan. Saya usulin bintang Emon atau Ahok misalnya tuh. Jadi Ahok bertanding lagi sama Gibran aja di DKI buat KNPI. Ahok juga potensial loh buat jadi ketua KNPI itu. Jadi kita sebutin aja nama-nama yang terlintas di kepala, kendati ngaco-ngaco, supaya kita tahu bahwa tugas dari survei adalah memelihara suasana supaya terlihat ada kompetisi fair gitu. Jadi udah itu kalau soal survei itu mungkin beliau saudara siapa tuh dia apa namanya tuh nggak nama surveyornya tuh Indobarometer ya. Indobarometer ya. Mungkin Indobarometer sudah masuk di dalam lingkaran KSP gitu, kantor survei presiden tuh. Ya, oke. Tapi kalau saya lihat tadi belum survei, itu hanya pendapat dia pribadi ya berkaitan dengan bahwa dia jadi figur pemersatu. Karena sebelumnya juga Kodari ini bicara tentang peluang 3 periode Pak Jokowi kalau berpasangan dengan Prabowo. Ini juga cara berpikirnya out the box. Ini sebelum rame-rame orang berbicara tentang 3 periode, dia sendiri juga melihat bahwa kalau mau Indonesia ini stabil itu ya Jokowi 3 periode berpasangan dengan Prabowo. Itu gagasan dia yang saya kira cukup menarik juga. Nah, itu bukan out of the box, itu out of the brain itu. Karena kan saudara Kodari orang yang belajar tentang psikologi massal, belajar tentang metode survei, dan belajar tentang demokrasi. Seharusnya disurvei aja demokratis apa tidak 3 periode itu. Kan itu dulu sebetulnya. Baru dianggap bahwa oke, karena dianggap demokratis dengan ukuran macam-macam bisa direkayasa, baru ucapkan 3 periode bagi seseorang, Jokowi dan Prabowo. Tapi kalau langsung ke situ itu kelihatan kok sepertinya kemampuan berpikirnya itu merosot ya. Kan kesan saya begitu, saudara Kodari, kemampuan berpikirnya merosot. Jadi sama juga dengan jadi survei aja kalau begitu, lebih baik sebetulnya ditetapkan aja sebagai seumur hidup. Sama juga argumennya kan, nggak ada dasarnya kan, karena lebih stabil gitu. Kan urutan berpikirnya kalau ada stabilitas dengan 3 periode, maka lebih stabil lagi kalau 7 periode kan. Jalan pikirannya begitu sebetulnya. Lepas dari soal apakah dia mengerti tentang teori demokrasi, itu soal lain, bisa diuji di akademis. Tapi sebagai prediksi kita mesti runtut aja. Oke, mau stabil ya terus-menerus saja. Jadi potensinya ada pada Jokowi dan Prabowo. Artinya orang lain nggak mungkin menghasilkan stabilitas itu. Anies Baswedan dianggap tidak akan menghasilkan stabilitas. AHY tidak akan menghasilkan stabilitas. Siapa lagi? Sebut aja nama-nama yang baru. Ridwan Kamil disingkirkan, Gubernur Jawa Tengah disingkirkan. Jadi kelihatannya saudara Kodari memang disuruh untuk menyingkirkan yang lain, bukan untuk mengajukan Prabowo dan Jokowi. Atau dibalik aja, Prabowo presidennya, Jokowi wakil presiden. Kan sama juga kan? Kan konsepnya stabil bila berdua Jokowi dan Prabowo. Ya diputar juga Prabowo dan Jokowi juga stabil kan. Karena supaya nggak 3 periode. Tapi karena demi 3 periode maka disebut pasangannya Jokowi Prabowo. Sebetulnya lebih cerdas kalau bilang Prabowo Jokowi itu. Nanti Prabowo di tengah jalan nggak bisa melanjutkan, lalu Jokowi naik sebagai presiden lagi kan. Kan enak tuh. Puter-puter persilatan ngaco-ngacoan. Iya. Tapi kan kita sebenarnya terbiasa terlatih melihat bahwa apa yang kita baca di berita itu akan logikanya sebaliknya kan gitu. Iya kan, Pak Jokowi bilang bahwa isu 3 periode itu menjerumuskan. Kemudian juga PDI menyatakan bahwa itu sama dengan bunuh diri dan sebagainya. Tapi kan kemudian hal-hal itu ternyata terbukti ya sebaliknya gitu. Nah jangan-jangan ini pun juga sama, karena kita sekarang mulai rame ini digoreng meskipun dibantah. Ya tentu presiden akan bantah lagi, tapi itu baru benar bila judul buku yang dibuat oleh peneliti Australia itu Jokowi Man of Consistency itu.
Nah itu baru. Tapi kan judulnya Jokowi Man of Contradiction, jadi memang mesti dibaca sebagai dengan cara terbalik itu. Nah, misalnya dulu juga Presiden Soekarno mengatakan jangan sampai seumur hidup itu berbahaya bagi demokrasi sebagai orang yang mengerti demokrasi. Buntutnya juga dia setuju dan bahkan dia suruh supaya jadi seumur hidup itu kan. Nah ini juga ada watak itu pada presiden itu karena dia tidak konsisten. Jadi kalau dia bilang itu akan menjerumuskan saya, loh di dalam kepalanya mungkin disebut dia itu akan menjerumuskan dia pada kenikmatan kekuasaan. Bisa begitu nanti keterangannya. Bung Rocky, orang kan sekarang ini bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi bangsa ini gitu. Kita kan tidak pernah membayangkan bahwa kemudian akhirnya setelah lebih dari 20 tahun reformasi yang terjadi semacam ini. Kita sendiri kok seperti malah bingung sendiri dengan pilihan-pilihan demokrasi yang sebenarnya kita dulu perjuangkan. Nah ini pertanyaan menarik secara akademis maupun secara etik. Jadi saya bicara agak serius sekarang. Wow, yang tadi nggak serius yang tadi ya? Ya saya biasanya seriusnya 7 menit aja. Oke. Kan waktu kita pindah dari sistem otoriter ke sistem demokrasi, kita mengandalkan dukungan intelektual. Karena pada waktu itu, kelompok yang menghendaki demokrasi itu justru mereka yang terdidik di kelompok-kelompok studi mahasiswa itu. Yang sekarang kemudian jadi pemimpin lembaga-lembaga survei. Jadi kita ingin sebetulnya pada waktu kita pindah dari otoriter ke demokrasi, kekuasaan itu dikendalikan oleh the intellectual. Kembalikan intelektualitas ke dalam kepemimpinan politik. Karena itu asal-usul kita, seluruh pemimpin kita di masa lalu, pemimpin sipil, juga militer yang intelektual tuh, di awal-awal kemerdekaan. Nah sekarang kita kehilangan potensi itu. Jadi mereka yang sebetulnya paham tentang suasana bangsa, itu dililit oleh kepentingan-kepentingan pragmatis, karena mungkin ingin mendekat pada kekuasaan. Atau mungkin dompetnya kosong sehingga harus mencicil beli pulau atau beli kapal pesiar, sehingga harus meninggalkan sifat intelektualnya. Nah, surveyor di mana-mana pertama-tama adalah politik intelektual karena berurusan dengan metodologi itu. Tidak boleh menyembunyikan variabel. Yang terjadi sekarang ini surveyor betul-betul surveyor yang digaji oleh kekuasaan untuk menghasilkan public opinion yang pro kekuasaan. Karena itu, civil society kehilangan kemampuan untuk mengkonsolidasikan diri. Karena para surveyor ini akhirnya memusuhi pikiran civil society. Nanti dia curiga kalau FNN terus-menerus mengucapkan oposisi, nanti surveyor curiga tuh. Atau surveyor perlu melaporkan pada bosnya. Ini pikirannya Rocky Gerung Harsubono itu tiap hari menghajar orang aja tuh. Padahal menghajar orang dalam sistem demokrasi itu menu yang biasa aja kan. Jadi bayangkan bahwa para pemikir muda ini yang di awal reformasi menggembar-gemborkan human rights, demokrasi, gender equality, akhirnya tenggelam di dalam gorong-gorong yang sama dengan kekuasaan karena alasan pragmatis. Jadi pertanyaan Herso tadi, mengapa kita gagal melihat masa depan? Karena mereka yang paham masa depan justru bersekutu dengan kekuasaan di gorong-gorong. Jadi dia nggak mungkin lihat matahari dari gorong-gorong tuh. Itu soalnya. Tapi ini saya hitung belum sampai 7 menit ini, jadi saya mesti tanya lagi kelanjutannya. Emang disengaja dikasih pertanyaan kedua. Oh oke. Yang serius. Kalau begitu sebenarnya apa yang salah dengan bangsa ini? Orang kan jadi kemudian lama-lama banyak orang juga mulai frustasi dengan demokrasi dan orang mulai berpikir ya kalau begini demokrasi kita kembali aja ke masa otoriter seperti ada orde baru. Hasilnya lebih konkret. Ya, yang salah ada yang disebut intellectual fatigue, kelelahan intelektual. Yaitu mereka yang tidak tahan untuk mencarikan argumen demi mendukung ulang demokrasi. Demokrasi selalu ada siklus naik turun tuh, Amerika Latin begitu, Filipina bahkan Amerika. Tapi selalu demokrasi bisa dipertahankan dengan argumentasi intelektual. Dari kalangan akademisi, dari pers, segala macam. Nah, komunitas ini yang hilang sebetulnya. Jadi, cuman soal itu sebetulnya. Tetapi saya selalu anggap bahwa nanti juga kembali oleh mereka yang betul-betul tahu bahwa bangsa ini sedang diarahkan secara dungu oleh kekuasaan yang dibantu oleh para surveyor. Tetap ada
akun-akun podcast segala macam YouTube yang menghendaki ada jalan lain untuk menghasilkan demokrasi. Tidak perlu lewat survei, tidak perlu lewat pemilu, bahkan menganggap bahwa ya itu demonstrasi adalah cara yang efektif untuk menghasilkan ulang Indonesia yang bermutu. Karena kepercayaan pada kekuasaan merosot, kepercayaan pada para intelektual juga defisit, dan akhirnya ada persekutuan diam-diam antara mereka yang berupaya untuk melihat potensi Indonesia dan mereka yang menganggap bahwa harus dihentikan soal-soal ini. Itu yang saya kira jadi kecemasan kekuasaan hari ini. Dan karena itu para surveyor juga sebetulnya merangkap intel, memata-matai opini publik dan berupaya untuk mencari celah, menghajar balik opini publik. Padahal ini opini publik yang justru dihasilkan oleh buntunya politik. Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira akan berlanjut, dan sejarah itu selalu punya cara untuk menghasilkan ulang demokrasi itu. Karena kita nggak mungkin balik pada sistem otoriter. Gitu. Jadi Anda tidak terlalu khawatir, kalau risau pasti ya, tapi khawatir bahwa Indonesia itu bakal terjerembab dalam situasi yang mengkhawatirkan tadi, ada nggak terlalu khawatir? Enggak lah, karena lain kalau kecuali dalam satu gerak tipu kekuasaan ini berubah jadi junta militer gitu kan, dan itu yang nggak mungkin lagi terjadi karena Indonesia adalah bagian dari politik proksi global gitu, dan itu artinya satu saat nanti global player juga akan menganggap yaudah periode kedunguan udah selesai, maka kami tutup seluruh fasilitas untuk ekonomi segala macam. Dan krisis itu bisa dimulai justru dari survei yang tidak bisa membaca opini publik karena berupaya untuk memanipulasi opini publik. Karena begini, Bung Rocky, bahkan orang seperti saya yang mencoba berpikir positive thinking atau kalau bahasa agamanya husnuzon terhadap pemerintah, karena selama ini saya selalu menyebut adanya stimulus demokrasi. Ternyata kemudian kita terungkap soal revisi undang-undang, itu tidak masuk dalam prolegnas. Maksud saya revisi undang-undang UU ITE ternyata tidak masuk dalam prolegnas. Dan kemudian undang-undang tentang pemilu itu sudah dicabut, undang pilkada itu sudah dicabut dari prolegnas. Artinya memang sudah resmi pemilu akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Jadi kena prank lagi. Gitu, kena prank. Iya, itu. Kalau kita hanya bisa menyumbang stimulus pada demokrasi, itu istilah yang seharusnya masuk dalam kamus politik sekarang, tuh stimulus demokrasi, di dalam upaya untuk mengingatkan asal usul kita yang pernah mengalami kepahitan dengan kolonialisme, pernah mengalami penderitaan dengan Orde Baru, lalu hilang sebetulnya penderitaan itu karena dibuai oleh masa depan, seolah-olah kalau tidak 3 periode Indonesia akan ambruk. Seolah-olah kalau tidak 3 periode maka persaingan politik tidak akan bermutu lagi tuh. Jadi bagaimana mungkin bangsa dengan stok kepemimpinan yang begitu banyak, saya bertemu dengan mahasiswa yang pintar, buruh yang pintar segala macam, lalu dianggap nggak penting mereka karena lebih penting yang sekarang tuh dilanjutkan 3 periode. Maka berhentilah sirkulasi elit, berhentilah seluruh yang disebut bonus demografi, berhentilah seluruh kemampuan kita untuk menjadi player di Asia Tenggara atau Asia Pasifik nanti tuh. Karena yang 3 periode ini ada 3 periode kedunguan. Kan masa hal semacam itu nggak bisa dipahami oleh surveyor ini. Lain kalau ada 3 periode sukses, 3 periode kecerdasan, ya udahlah orang anggap ya udah sebagai gain kecil, silahkan lanjutkan. Tapi ini kumpulan kegagalan hendak dilanjutkan dalam periode ketiga. Jadi itu batas dari kesabaran publik, dan itu pasti akan mengalami retakan sendiri. Karena yang pasti akan terganggu pertama-tama ada elit kekuasaan di istana yang bersiap-siap untuk masuk dalam periode ketiga, bukan dengan Jokowi. Kan itu kan membatalkan, bukan sekedar membatalkan sirkulasi, tapi membatalkan ambisi lain di sekitar presiden. Jadi pasti retak itulah, kalau rumus sosiologi udah pasti retak itu. Jadi sedang berlangsung intrik di dalam istana sebetulnya. Ya. Jadi alam itu akan manusia punya rencana, tapi alam punya hukumnya sendiri, dan hukum alam itu tidak mungkin dihentikan oleh ulah manusia. Ya.
Ya, hukum alam itu ngikuti hukum FNN yang terus-menerus kasih stimulus demokrasi melalui kritik. Oke, Bu Rocky, saya akan pegang tadi petuah Anda untuk tidak lelah terus bersuara dalam situasi semacam ini, karena penting tetap ada yang bersuara di tengah kedunguan yang sedang terjadi. Betul, dan pers adalah vaksin bagi kekuasaan yang otoriter. Jadi mari kita lakukan vaksinasi supaya kita tidak terpapar oleh kedunguan kekuasaan. Siap. Namanya Terima vaksin kasih. akal sehat. Ya.